Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai semua umatnya. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari sejarah, kita mengetahui betapa cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umatnya. Manusia pada umumnya membentang panjang hingga akhir hayatnya. Diriwayatkan di akhir hayatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan dua hal. Jagalah salat dan jagalah orang-orang lemah di antaramu. Umatku, umatku, umatku. Adakah sepanjang sejarah seorang pemimpin yang seluhung dan sedalam itu cintanya kepada umatnya? Pasti tak ada. Beliau tak memikirkan dirinya, keluarganya, orang-orang dekatnya saja, tetapi semua umatnya, termasuk kita yang hidup di akhir zaman ini, yang tak pernah berjumpa dengannya. Tetapi alhamdulillah, dikaruniainya iman kepadanya subhanahu wa ta'ala, dan pula Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari diriwayatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan sejumlah sahabatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku." Abu Bakar As-Siddiq yang ada di sisinya berkata, "Ya Rasul, bukankah kami inilah saudara-saudaramu? Kami selalu ada di sisimu." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku." Sahabat lain berkata, "Ya Rasul, kami inilah saudara-saudaramu. Kami rela mengorbankan apapun demimu." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata, "Bukan, kalian ini sahabat-sahabatku. Kalian adalah orang-orang yang berjumpa denganku dan beriman kepadaku. Kalian adalah orang-orang yang beruntung. Adapun saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka pun adalah orang-orang yang beruntung." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memikirkan masa depan kita ini yang tak pernah berjumpa dengannya, dan beliau juga mengangkat kita sebagai saudaranya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, siapakah yang tak ingin menjadi saudara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu semua kita mengimpikannya, malah sangat mengimpikannya. Allahumma amin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi penutup para utusannya, dengan membawa sepenuh kesempurnaan ajaran dan keteladanan tanpa celah. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang memperlihatkan puja-puji Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada utusannya, yang disebutkan sebagai penyebab terbesar bagi diciptakannya alam semesta ini. Di antaranya, "Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Berat dirasakan baginya apa yang kalian tanggung,
dan penjaga bagi kalian bersama orang-orang mukmin dan penuh kasih dan sayang. Dan sungguh pada dirimu terdapat akhlak yang agung. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepadamu sangatlah besar. Sungguh telah ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian suri teladan yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya membacakan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Pengutusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini tidak lain dikatakan oleh Al-Quran sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat-riwayat perihal keluhungan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amatlah berjibun untuk kita dengar. Semua itu meliputi bukan hanya kepada keluarganya, para sahabatnya, tetapi pula termasuk orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya, dan bahkan orang-orang yang memusuhinya sekeras apapun. Semua itu memperlihatkan kelapangan dadanya, keluasan tak terbatas sabarnya, kerendahan hatinya, dan agungnya welas asih pada jiwanya. Seorang musuhnya yang hendak membunuhnya, bernama Umar bin Wahab, bagian dari kafir Quraisy, mendatangi Madinah dengan penuh dendam karena anaknya ditawan oleh pasukan Islam dalam perang Badar. Ia hendak melakukan tipu muslihat dengan pura-pura membicarakan tebusan tawanan perang. Ketika tiba di sekitar masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia diamankan oleh Umar bin Khattab, lalu dihadapkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditanyakan, "Mengapa kamu datang ke sini?" Umar menjawab, "Aku datang ke sini hendak meminta pembebasan seorang tawanan perang." "Benarkah tujuanmu ke sini hanya untuk itu?" Umair menjawab, "Benar, tujuanku ke sini hanya untuk pembebasan seorang tawanan perang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Bukankah kamu dan Safwan bin Umayyah duduk di Hijr? Kalian berdua membicarakan tentang korban perang. Dan kamu berkata, jika aku tidak mempunyai agama dan keluarga, niscaya aku akan keluar untuk membunuh Muhammad." Lalu Safwan bin Umayyah menanggung agama dan keluargamu agar kamu dapat membunuhku. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mencegahmu dari hal itu. Betapa kagetnya Umar mengetahui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata telah tahu tujuan aslinya, termasuk obrolannya dengan Safwan bin Umayyah untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika Umar bersyahadat dan masuk Islam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun memaafkannya seketika tanpa syarat. Sahabat pena pencari hikmah, bayangkan orang yang jelas-jelas berniat keji untuk membunuhnya dimaafkan,
terima syahadatnya. Bayangkan betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah menutup pintu bagi siapapun yang memasuki rumah agamanya dalam sebab dan kondisi apapun. Apakah kita kini telah bersikap selalu begitu pula kepada orang lain? Ada riwayat lain perihal marahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada cucu angkatnya sendiri, Usamah bin Zaid. Dalam sebuah peperangan, seorang tentara musuh melarikan diri, lalu dikejar oleh Usamah dan seorang tentara Islam lainnya. Musuh itu pun terpojok. Tiba-tiba musuh itu mengucap kalimat tauhid. Antara bingung dan was-was, Usamah tetap membunuh musuh tersebut. Ia khawatir itu hanya sebuah muslihat. Peristiwa itu kemudian diketahui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya kepada Usamah, "Mengapa kamu tetap membunuhnya, padahal kamu telah mendengarnya membaca kalimat tauhid?" Usamah menjawabnya, "Ya Rasul, ucapan itu pastilah hanya muslihat agar tak dibunuh karena ia terpaksa dan terdesak." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika kepada ucapannya kamu tak percaya, apakah kamu hendak membelah dadanya untuk bisa mengetahui apakah di hatinya ada iman yang tulus atau tidak?" Kalimat ini diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan nada tegas dan diulangi sampai 3 kali pula, "Bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkan kalimat tauhid itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak?" Betapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang umatnya untuk mendahulukan prasangka terhadap isi hati orang lain. Sahabat pena pencari hikmah, cukuplah ini buat kita jadikan pelajaran bahwa ucapan seseorang adalah kebenaran. Soal hakikatnya di dalam hati, biarlah menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Riwayat lain mengisahkan tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif bersama anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Ini sering disebut sebagai hijrah pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ke Yathrib. Tekanan keras dan brutal kaum kafir Quraisy mendorong Rasul untuk pergi ke Taif dengan harapan mendapat perlakuan yang lebih baik dari masyarakat dan pemimpin Taif. Sayangnya, justru perbuatan sangat buruk yang diterima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diusir dari Taif, bahkan di tengah jalan diserang dengan lemparan batu-batu. Tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memar-memar begitu rupa. Begitupun tubuh Zaid yang berusaha melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, malaikat Jibril pun sampai menawarkan balasan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hendak mengangkat sebuah gunung dan dilemparkan kepada kaum Taif yang telah berbuat jahat tersebut. Sahabat pena mencari hikmah, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah dan berkata, "Jangan. Kalaupun mereka tidak beriman kepadaku sekarang, semoga dari anak-anak cucunya kelak ada yang beriman kepadaku."
Ada riwayat lain lagi tentang 3 orang yang mencari-cari informasi perihal bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah. Mereka mencari tahu ke banyak orang, termasuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mereka berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkatalah orang pertama, "Aku salat sepanjang malam dan tidak tidur." Orang kedua berkata, "Aku berpuasa di siang hari setiap hari." Orang ketiga berkata, "Aku beribadah sepenuh waktu dan tidak menikah agar ibadahku tak terganggu." Sahabat pena pencari hikmah, jangan-jangan ada yang telah berusia matang dan tak kunjung menikah, sedang mereka semua mengikuti tuturan orang ketiga ini. Mudah-mudahan itu tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepada mereka, "Aku inilah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah orang yang lebih tinggi imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tetapi aku bangun malam, salat, dan juga tidur. Aku juga berpuasa, tetapi juga tidak berpuasa. Dan aku juga menikah." Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru." Mudahkanlah dan jangan persulit, dan berilah kabar gembira dan jangan berikan kabar yang menakutkan. Kini buat permenungan kita, kiranya segala riwayat terkait keluhungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejenis itu cukup untuk membuat kita memahami dan meyakini betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat mencintai kita semua, mengangkat kita sebagai saudara-saudaranya dan menjanjikan syafaatnya kelak di yaumul hisab, dan semata mencontohkan kepada kita untuk membalas perbuatan buruk dengan kebaikan, dan agar kita mengutamakan positive thinking kepada siapapun, memaafkan dengan sepenuh hati memaafkan, bersabar dengan sepenuh bersabar yang tiada batasnya. Tak pernah menutup pintu bagi karunia, rahmat, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu mencerminkan sifat welas asih dan kasih sayang maha samudra kepada semua orang, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua merentang lebar dan dalam hingga kepada pengertiannya yang manusiawi sekali terkait betapa terbatasnya kemampuan kita dalam beribadah kepadanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja tidak menjadikan salat tarawih dilakukan setiap malam dan berjamaah agar tak disimpulkan oleh umatnya sebagai wajib. Tentu saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bisa untuk beribadah sepanjang malam, berpuasa sepanjang hari, dan melakukan segala kedahsyatan amal ibadah seagung-agungnya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keteladanan yang sangat manusiawi buat kita tidak melakukan semua itu, tak menjadikan itu standar baku yang dikhawatirkan akan membuat kita keberatan dan kesulitan dalam berislam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tak pernah memandang rendah kepada orang yang beribadah ala kadarnya. Sedekah yang diberikan oleh seorang sahabatnya yang jenaka, Nu'man bin Ammar, berupa madu, yang itu pun dibayar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, karena Nu'man tak memiliki uang.
Beliau juga diterimanya dengan apresiasi yang sangat menyenangkan hati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak memandang picik pada orang yang memberikan hadiah anggur kecut kepadanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap makan anggur itu dengan sirat wajah yang sangat senang agar hati pemberinya tak kecewa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga terus memperlakukan baik seorang pengemis Yahudi buta yang selalu menghinanya. Beliau malah rela memberikan suapan-suapan makanan setiap hari kepadanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah membalas cemoohnya, apalagi menghukumnya. Tidak, padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mampu melakukan hal sebaliknya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga membiarkan seorang badui yang pipis begitu saja di pojok masjidnya dengan mengatakan, "Biarkan saja, ia hanya tidak tahu." Ketika orang asing tersebut selesai pipis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat menyirami bekas pipis itu dan berkata kepada orang asing tersebut, "Jangan lagi pipis di masjid. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah." Sahabat pena pencari hikmah, mari kita jadikan perenungan mendalam di dalam sanubari kita masing-masing semua paparan tersebut. Betapa kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umatnya. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan masing-masing, beliau mengapresiasikan semata kebaikan-kebaikan dalam kondisinya masing-masing. Tidak ada sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyalah-nyalahkan, mengata-ngatai, menjelek-jelekkan, dan merendah-rendahkan orang lain walau tak sesuai dengan risalahnya. Selalu pendekatan cinta, kasih sayang, pengertian, kesabaran, dan kemanusiaan yang mendalam yang dipentaskannya. Inilah yang dimaksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mari renungkan lagi, dan lagi. Sudahkah kita benar-benar selalu mengedepankan watak-watak akhlak yang mulia kepada siapapun? Sudahkah kita selalu memandang dan menempatkan manusia dalam segala keadaannya, lahir dan batin? Sebagai murni manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama-sama berperasaan dan berpotensi mulia di sisinya, sudahkah kita senantiasa meletakkan prinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sematalah yang maha memberi hidayah, rahmat, taufik, dan bimbingan kepada siapapun yang dikehendakinya? Bukanlah khutbah-khutbah kita, apalagi pekik-pekik kita, mau seheroik apapun itu, ataupun kita menamakannya amar ma'ruf nahi mungkar. Telah dikatakan dalam Al-Quran, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian.
Saudaraku pena pencari hikmah, mari ikuti akhlak karimah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari tinggalkan segala sikap buruk atas nama apapun yang pastilah tak sesuai dengan teladannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari selalu menjadi manusia dengan selalu memuliakan manusia semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita, dan semoga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghamparkan syafaatnya kepada kita semua dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.